Manajemen proses ada konsep proses secara informal. Proses adalah program dalam eksekusi. Suatu proses adalah lebih dari kode program, di mana kadangkala dikenal sebagai bagian tulisan. Proses juga termasuk aktivitas yang sedang terjadi, sebagaimana digambarkan oleh nilai pada program counter dan isi dari daftar prosesor. Suatu proses umumnya juga termasuk proses start yang berisikan data temporer, seperti parameter metode, address yang kembali, dan variabel lokal. Konsep proses juga, program itu sendiri bukanlah sebuah proses. Suatu program adalah satu entitas pasif seperti isi dari sebuah berkas yang disimpan di dalam disket. Sebagaimana sebuah proses dalam suatu entitas aktif dengan sebuah program counter. Walau dua proses dapat dihubungkan dengan program yang sama, program tersebut dianggap dua urutan eksekusi yang berbeda. Sebagai contoh, beberapa pengguna dapat menjalankan kopi yang berbeda pada file program, atau pengguna yang sama dapat meminta banyak kopi dari program editor. Status proses: ketika proses bekerja, maka proses tersebut merubah state atau keadaan asal. Tiap proses mungkin adalah satu dari keadaan berikut ini. Satu, ada new, proses sedang dikerjakan atau dibuat. Running, instruksi sedang dikerjakan. Waiting, proses sedang menunggu sejumlah kejadian untuk terjadi. Ready, proses sedang menunggu untuk ditugaskan pada sebuah prosesor. Terminated, proses telah selesai melaksanakan tugasnya atau mengeksekusi. Istilah-istilah tersebut adalah arbiter. Aktivitas proses, di sini udah dijelaskan gambarnya juga ada, yaitu ada baru, terus diakui, siap, sesuai gambar lah di sini. Ini adalah ilustrasi. Proses control block. Tiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses. Control block atau PCB juga disebut sebuah control block. PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, yaitu satu, keadaan proses, keadaan mungkin new, ready, running, waiting, healthy, dan juga banyak lagi. 2. Program counter. Counter mengindikasikan address dari perintah selanjutnya untuk dijalankan untuk proses ini. CPU register bervariasi dalam jumlah dan jenis, tergantung pada rancangan komputer. Proses counter block. 4. Informasi manajemen memori atau informasi ini dapat termasuk suatu informasi sebagai nilai dari dasar dan batas register. 5. Informasi pencatatan. Informasi ini termasuk jumlah dari CPU dan waktu real yang digunakan. Informasi status I/O. Informasi termasuk daftar dari perangkat I/O yang digunakan pada proses ini, suatu daftar, open berkas, dan banyak lagi. PCB hanya berfungsi sebagai tempat penyimpan atau gudang untuk informasi apapun yang dapat bervariasi dari proses ke proses. Di sini ada tabel ilustrasi PCB dan ilustrasi di register CPU. Nah, bisa dilihat dari tabelnya sendiri, di situ ada, bisa dilihat sendiri. Dan konsep penjadwalan, tujuan dari multiple programming adalah untuk memiliki sejumlah proses yang berjalan pada sepanjang waktu untuk memaksimalkan penggunaan CPU. Tujuan dari pembagian waktu adalah untuk mengganti CPU di antara proses-proses yang begitu sering sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan setiap program sambil CPU bekerja. Untuk sistem uniprosesor tidak akan ada lebih dari satu proses. Penjadwalan antrian, ketika proses memasuki sistem, mereka diletakkan dalam antrian job. Antrian ini terdiri dari seluruh proses dalam sistem. Proses yang hidup pada memori utama dan siap dan menunggu untuk mengeksekusi disimpan pada sebuah daftar bernama ready. Juga ada antrian lain dalam sistem. Ketika sebuah proses mengalokasikan CPU, proses tersebut berjalan atau bekerja sebentar lalu berhenti diinterupsi untuk menunggu suatu kejadian tertentu. Di sini ada tabel penjadwalan antrian, bisa dilihat di situ ada, ya bisa dilihat lah sendiri ya. Saya pun juga kurang mengerti, kurang paham.
Nah, ini ada representasi umum untuk suatu diskusi mengenai penjadwalan proses adalah diagram antrian. Setiap kotak segi 4 menunjukkan sebuah antrian. Dua tipe antrian menunjukkan antrian yang siap dan suatu perangkat device queue lingkaran yang menunjukkan sumber-sumber yang melayani sistem. Sebuah proses baru pertama-tama ditaruh dalam ready queue. Nah, begitu proses tersebut mengalokasikan CPU dan menjalankan atau mengeksekusi, satu dari beberapa kejadian dapat terjadi. Di sini juga ada tertera tabel tentang penjadwalan antrian, bisa dilihat sendiri juga. Dan ini ada penjadwalan sebuah proses berpindah antara berbagai penjadwalan antrian selama umur hidupnya. Dalam sistem batch, sering ada lebih banyak proses yang diserahkan daripada yang dapat dilaksanakan segera. Sebuah proses dapat mengeksekusi untuk hanya beberapa milidetik sebelum menunggu permintaan I/O. Sebuah proses yang penting bagi penjualan long term membuat seleksi yang hati-hati juga. Nah, penting untuk penjualan long term memilih campuran proses yang baik antara proses I/O bound dan CPU bound. Jika seluruh proses adalah I/O bound, ready queue akan hampir selalu kosong dan penjadwalan short-term akan memiliki sedikit tugas. Di sini juga ada tabel ilustrasi penjadwalan medium term, bisa dilihat sendiri ya. Ide utama atau kunci di belakang sebuah penjadwalan medium term adalah kadangkala akan menguntungkan untuk memindahkan proses dari memori dan dari pengisian aktif dari CPU. Mengganti CPU ke proses lain memerlukan penyimpanan suatu keadaan proses lama dan kemudian beralih ke proses yang baru. Ketika alih konteks terjadi karena penyimpanan konteks dari proses lama ke dalam PCB-nya dan mengisi konteks yang telah disimpan dari proses baru yang telah terjadwal untuk berjalan. Jadi kecepatannya bervariasi, dan di sini ada tabel ilustrasinya juga kecepatan ya guys, apa waktu alih konteks sangat bergantung. Dan ini juga ada tabelnya juga guys, ilustrasi pohon proses, bisa dilihat sendiri. Dan ini juga ada tabel operasi pada proses juga. Nah, secara umum suatu proses akan memerlukan sumber tertentu untuk CPU, memori, berkas, atau perangkat I/O untuk menyelesaikan tugasnya. Sebagai tambahan pada berbagai sumber fisik dan logis bahwa suatu proses diperoleh ketika telah dibuat. Sebagai contoh juga ada ketika suatu proses membuat proses baru, dua kemungkinan ada dalam term dan juga ada dua kemungkinan dalam term dari address space pada proses baru. Sebuah proses berakhir ketika proses tersebut selesai mengeksekusi pernyataan akhirnya dan meminta sistem operasi untuk menghapusnya dengan menggunakan sistem pemanggilan exit. Nah, induk dapat menterminasi atau mengakhiri satu dari anaknya untuk beberapa alasan seperti ya di sini juga ada sudah dijelaskan. Untuk menentukan kasus pertama, induk harus memiliki mekanisme untuk memeriksa status anaknya. Dan di sini juga bisa dalam seperti ini untuk mengilustrasikan proses eksekusi dan proses terminasi. Bisa dilihat juga di sini sistem pemanggilan wait, dan hubungan antar proses juga ada satu proses kooperatif, proses yang bersifat simultan dijalankan pada sistem operasi dapat dibedakan menjadi yaitu proses independen dan proses kooperatif. Ya, suatu proses dikatakan independen apabila proses tersebut tidak dapat terpengaruhi atau dipengaruhi oleh proses lain, sedangkan proses kooperatif adalah proses yang dapat dipengaruhi ataupun terpengaruhi oleh proses lain.
yang sedang dijalankan dalam sistem. Di sini juga bisa dilihat syarat lingkungan yang memperbolehkan terjadinya proses kooperatif. Ada 1, 2, pembagian informasi, 2, kecepatan perhitungan atau komputasi. 3, ada modularitas. 4, kenyamanan. Modularitas ini kita mungkin ingin untuk membangun sebuah sistem pada sebuah model modular. Dan kedua, komunikasi proses dalam sistem ini cara lain untuk meningkatkan efek yang sama adalah untuk sistem operasi. Ada IPC menyediakan sebuah mekanisme untuk mengisahkan proses. IPC adalah khusus digunakan dalam sebuah lingkungan yang terdistribusi di mana proses, dan ini adalah juga sistem penyampaian pesan. Fungsi dari sebuah sistem pesan adalah untuk memperbolehkan komunikasi satu dengan yang lain tanpa perlu menggunakan pembagian data. Nah, pesan dikirim dengan sebuah proses yang dapat dilakukan pada ukuran pasti atau variabel. Jika hanya pesan dengan ukuran pasti dapat dikirimkan level sistem implementasi adalah sistem yang sederhana. Metode sebuah jaringan dan operasi pengiriman atau penerimaan ada 5. Komunikasi langsung atau tidak langsung. 2, komunikasi secara simetri atau asimetris. 3, buffer. 4, pengiriman. 5, pesan berikutnya. Nah, ini komunikasi langsungnya. Proses-proses yang ingin dikomunikasikan harus memiliki sebuah cara untuk memilih satu dengan yang lain. Setiap proses yang ingin berkomunikasi harus memiliki nama. Komunikasi langsung atau lanjutan inilah sebuah jaringan komunikasi. Pada bahasan ini memiliki beberapa sifat, ada 3 ya seperti di gambar ini, dan pembahasan ini memperlihatkan sebuah cara semester dalam pemberian alamat. Oleh karena itu baik keduanya yaitu pengirim dan penerima proses harus memberi nama bagi yang lain untuk berkomunikasi. Nah, di sini juga ada dalam komunikasi tidak langsung. Dengan komunikasi tidak langsung, pesan akan dikirimkan pada dan diterima dari melalui mailbox atau kotak surat yang terminal sebuah mailbox dapat dilihat secara abstrak. Setiap kontak surat memiliki sebuah identifikasi yang unik. Terus, 2 proses dapat saling berkomunikasi apabila kedua proses tersebut melalui sharing mailbox. Ya sama, pengiriman dan penerima dapat dijabarkan gitu. Ada send, mengirim, resepsi, menerima pesan. Nah, komunikasi tidak langsung dalam masalah ini juga ada 3 juga ya. Misalkan juga ini komunikasi tidak langsung juga lanjutannya. Nah, bisa baca sendiri ya. Ini sinkronisasi komunikasi antara proses membutuhkan place by cause. Untuk mengirim dan menerima data primitif harus ya terdapat rancangan yang berbeda-beda dalam implementasi setiap primitifnya. 1, pengiriman yang diblok. 2, pengiriman tidak diblok. 3, penerimaan yang diblok. 4, penerimaan yang tidak diblok. Nah, bisa ya lihat sendiri. Yang sinkron atau asinkron lah yang bisa lah. Terus ada buffering juga. Baik komunikasi itu langsung atau tak langsung, penukaran pesan oleh proses memerlukan antrian sementara. Nah, ini 1, kapasitas 0, antrian mempunyai panjang maksimum 0. 2, kapasitas terbatas, antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan. Kapasitas tak terbatas, antrian mempunyai panjang yang tak terhingga. Bisa dilihat sendiri ya. Nah, ini ada trik juga atau kadang-kadang disebut proses ringan atau light
Weight adalah unit dasar dari analisa CPU. Nah, ini konsep dasarnya. Secara informal, proses adalah program yang sedang dieksekusi. Thread saling berbagi bagian program. Nah, dengan banyak counter thread, proses dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama. Keuntungan pembagian sumber daya secara default thread ini membagi memori dan sumber daya dari proses. Keuntungan dari pembagian kode adalah aplikasi mempunyai perbedaan aktivitas thread dengan alokasi memori yang sama. Dan ini juga ada keuntungan ekonomis dan pemberdayaan arsitektur multiprosesor juga. Use thread didukung oleh kernel dan diimplementasikan oleh thread library. Karena thread didukung secara langsung oleh sistem operasi, pembentukan thread, penjadwalan, dan manajemen dilakukan oleh kernel dalam ruang kernel. Bagaimanapun, selama kernel mengolah thread, jika suatu thread diblok terhadap sistem pemanggilan, ya begitu. Ini juga ada tabelnya juga. Ini multithreading model Manituan, bisa dilihat tabelnya sebelah kanan, sebelah kiri penjelasannya. Ini mungkin model Manituan ini memetakan beberapa tingkatan penggunaan thread hanya ke satu buah kernel thread. Ini bisa dilihat ya. Ini juga kelemahan model ini adalah dalam pembuatan thread pengguna dibutuhkan pembuatan korespondensi thread pengguna. Jadi karena dalam proses pembuatan kernel thread dapat mempengaruhi kinerja dari aplikasi, maka kebanyakan ya seperti itu. Ini juga model mani to mani juga mempunyai model tuan mempunyai konsekuensi yang lebih tinggi. Dan terima kasih atas waktunya.